A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali baiti tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. La siyama baqiyatu fil arwahuna al-fida ajal syarif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuri fahmi. Allahumma aftah alaina bababa rahmatik wansur alaina khuzana ulumik. Birahmati ya rahman rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ya, kita lanjutkan bahasan kita mengenai adab istiadah. Yang terakhir adalah bahwa perlunya ada munasabah kesesuaian antara yang antara kita ya dengan antara pemberi syafaat ya dan kita yang menerima syafaat. Kalau tidak kesesuaian maka tidak mungkin kita mendapatkan efek dari mereka. Jadi doa dan kehadiran mereka akan mengurangi kita kalau ada munasabah ya. Jadi kita harus membangun munasabah. Ya, munasabah tercipta yang pertama dengan menyebutkan mereka dan mencintai mereka, juga berharap untuk mencapai makam-makam mereka ya. Walaysa menjadi anlana biha akhadan au namudda ilaiha anil tama ya. Ya, kami memang ya bahwa kami memang bukan kami mengatakan bahwa beliau bukan termasuk orang-orang yang di dalam makom-makom itu ya. Tapi bal min jihatin dalam satu sisi lain, pada sisi lain bahwa kami tidak ya anak-anak bahwa kita tidak boleh mengingkari makom-makom dari yang sudah disebutkan ya, dari makom-makom, dan kita melihat bahwa zikrul aulia, mengingat makom-makom mereka dan mengingat para aulia dan makom-makom mereka dan jahilan fi tasfiyatil qulub, dan akan sebentar ya. Ya, intinya itu aja ya. Anna dzikral khair binisbati ila ashabil wilayah wal ma'rifah yujibul mahabbah. Jadi karena menyebut kebaikan-kebaikannya akan dan ma'rifat akan menghasilkan kecintaan dan tawasul dan munasabah tadi dia. Wa hadatsunasibu yujibul tajadub
dan munasabah akan menghasilkan tajadud, akan menghasilkan tarikan. Dan wahada tajadud yusabbibu tasyafu. Jadi tajadud atau tarik menarik itu ketertarikan ya. Tajadud itu tertariknya kita kepadanya, itu kan menyebabkan tasyafu ya. Syafaat. Alladzi dhaharahu, dan yang tambah ya, akhraja min dhulumatil jahli ila anwaril hidayah, dan yang akan tambah keluar dari akan tambah sebagai keluarnya dari kegelapnya kebodohan kepada cahaya-cahaya hidayah. Wan alami wal ilmi wal batinuhul zuhurum bisyafa'ah fi alamil akhirah, dan akan tambah ya, dan dari sisi zahir dan batin dan zahir akan tambah ya, batinuhu dari sisi zahirnya dan batinnya dan zahirnya akan tambah sebagai syafaat pada alam akhirah, li'anna syafa'ah asy-syafi'in la takunu min duni tanasub tadi ya. Maka syafaat tidak akan terjadi tanpa tanasub wa tajadub batini, dan tertariknya batin ya, ketertarikan batin. Wala takunu an apa ini ya, wal batil, itu artinya tidak akan terjadi begitu saja ya. Dan jadi syafaat tidak akan terjadi begitu saja. Dan secara umum babil jumlah menyatakan bahwa at-takhrisu bi hadzal maratibil kamilah wa in kana, dan secara umum bahwa mana ya, tahlis bihadzal maratibil kamilah, lah tidak mungkin kecuali dari al-kamal min auliyai wal asfiyai alaihim salatu wassalam. Jadi syafaat hanya dicapai oleh aulia Allah sebenarnya, yang wali Allah ya, aulia Allah yang paling sempurna. Al-kamal min auliyai wa asfiyai alaihim salam, alaihi salatu wassalam. Bahkan bahwa maqam al-kamil di hadal maradabi min muhtasati an-nabi al-khatim ya, bal qalbul khalis an-nurani al-ihda al-ahmadi al-jami al-muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, bahwa syafaat bil asolah
Jadi syafaat, makam syafaat itu secara asolah, secara secara hasil, secara pokok, secara mutlak itu adalah milik Rasulullah SAW. Dan wal kamalil wal khalas ya, min ahli baiti tabi'iyah ya. Dan juga untuk dan makam syafaat ini juga untuk ahlul bait secara tabi'iyah ya, secara ikutan, karena ahlul bait mengikuti Rasulullah SAW. Terus lakin la yajuzu lil mu'minina wal mukhlisina aidan, dan juga akan makam syafaat akan juga meliputi orang yang dekat dengan mereka ya, dan ayahuldunan nadari an jamil maratibi wa yakna'u bil khalasi suril ilmi wal khalasi al-faqih li'annal wukufu fil manazil min a'mali wal afkar abqariyah lil iblis. Jadi kemudian yang semakin juga makam ini juga diperoleh oleh orang-orang yang dekat dengan mereka ya. Makin dekat dengan perbuatan akhlak mereka, semakin bisa masuk dalam wilayah dan tingkatan yang mereka capai. Ya, akan tetapi orang-orang yang beriman yang terus tidak boleh putus asa. Ya. Tidak boleh putus asa dari derajat-derajat di bawahnya ya. Dengan puas, dengan ikhlas, dengan suril amali, dengan mencukupkan diri dengan amal-amal lahiriah, dan keikhlasan zahiriyah ya. Zahiri yang fikih ya, yang ikhlas secara fikih, artinya cukup, tidak boleh mencukupkan dengan fikih. Karena berhenti di saat li'annal wukuf fil manazil, karena berhenti pada tingkatan-tingkatan tadi adalah dari amal wal afkar, dari adalah amal dan pikiran-pikiran yang iblis ya, abqariyah dan mahakarya ya. Dan karya ini sepertinya artinya karya besar ya, dari iblis. Bahwa qaidun ala sabilil insan, yang dia qaidun artinya duduk ya, artinya di sini duduk menghalangi, dan mencegahnya naik ya, ala sabilil insan, dan dia akan duduk pada jalan-jalan kemanusiaan, pada jalan manusia dan kemanusiaan ya. Sabil ala sabilil insani wal insaniyah wa yamna'uhu bi ayati wasilati kanat anil urus, dan dia akan
mencoba segala cara untuk mencegah dari kesempurnaan untuk naik ya, untuk uruj, naik mi'raj itu uruj ini, mi'raj ini juga dari kata ini, ilal kamalat, mencapai kesempurnaan, wal wusul ilal madaris, dan untuk sampai kepada derajat-derajat yang tinggi, madaris sama dengan ya. Jadi apa namanya, yang disebut di sini itu bukan hanya godaan-godaan yang sifatnya kemaksiatan ya. Jadi apa namanya, yang dimaksud jalan manusia dan kemanusiaan itu adalah usul tadi itu ya, bertemu atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala macam yang menghalangi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dianggap ini apa, iblis ya, tipu daya iblis ya, apapun baik di dunia maupun di akhirat. Ini kata Imam Khomeini ya. Di dunia ya misalkan katakanlah orang yang asik pada ilmu tertentu ya, kemudian baik ilmu agama maupun ilmu dunia, melihat ilmu adalah kesempurnaan dan ya seperti itu ya. Terus ya yang lain-lain, bisnis misalkan atau apa yang menghalangi dari tujuan berjumpa dengan Allah SWT juga termasuk disebut oleh Said Abadi juga surga neraka, misalkan orang puas dengan surga atau takut neraka, itu juga termasuk jebakan-jebakan iblis ya. Pokoknya segala macam yang menghambat itu, dan iblis akan menggunakan tadi itu segala cara untuk menghalangi orang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala buddha min ulul himmati wa taqwiyatil iradah. Maka pastilah ya, sudah seharusnya bahwa orang menguatkan tekad ya. Himmah itu tekad ya, iradah kehendak, untuk meninggikan himmah dan menguatkan iradah. Jadi kita harus menguatkan tekad dan tidak puas dengan itu ya. Fala'alla hadza nurillahi wa lutufir rahbaniyah tasri ya, min surah ila batin minal malaki ilal malakut wal insan idzan nala ay maratibi min ikhlasi yakunu bimiqdariha fi lawadil haqqi wa tatahaqqaqu haqiqatal isti'adzah. Terus wa taksiru yaitu tasarruful ifritil khabisin, ifritil khabis wa syaitani anil insan. Dan di sini
perlunya terjemahan langsungnya adalah ya, sehingga cahaya kaunian ini bergerak dari luar ke dalam ya. Walalihada, dan barangkali dengan tingkat ini, mudah-mudahan dengan tingkat ini, dengan tingkat itu ya, merupakan cahaya ilahi. Jadi kalau sudah punya tingkat itu sudah itu merupakan cahaya ilahi dan litfah robbaniyah ya. Dan ini adalah merupakan kelembutan ya, karunia dari Rizka Robbani. Maka dan dia akan, cahaya ilahi akan bergerak dari min surah ilal batin, batasira min surah ilal batin, dari yang lahir menuju yang batin, dan dari alam mulk ke alam malakutil insanin. Kalau dia semakin banyak dari keikhlasan akan semakin baik posisinya dalam perlindungan Allah, dan kebenaran isti'adzah ini akan terimplementasi, dan tangan-tangan wayatul dan tangan-tangan wayak watakasiru hakikatul isti'adzah di sini ya, dan akan bertahakkuk hakikat isti'adzah, dan akan pendek ya, akan wataksiru, dan akan tangan-tangan tasarruf ifrit dan keburukan setan akan tangan-tangan ini akan kepada kemanusiaan akan berkurang ya, memendek, akan semakin tidak efektif, kira-kira begitu ya. Ya, jadi jadi perlu diketahui bahwa setiap perjuangan itu akan membuka pintu untuk perjuangan selanjutnya ya. Jadi kalau kita punya iroda terus kemudian itu, maka akan terbuka pintu-pintu tertentu, dan kemudian itu akan membuka untuk perjuangan selanjutnya. Dan kalau kita memperjuangkan pada tingkat situ, terus kemudian akan diberkali dengan kekuatan yang lebih tinggi, dan akan memperjuangkan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Dan dalam perjuangan itu kita perlu berlindung kepada Allah melalui isti'adzah tadi itu ya, supaya mencegah jatuh dari jebakan setan sampai wujud kita bisa termurnikan dari baik lahir maupun batin dari kehadiran setan dan kekuatan-kekuatannya. Ya, jadi kita harus berusaha memurnikan diri kita, baik zat, sifat maupun amal ya, mulai dari amal berlanjut ke sifat, berlanjut ke zat, pada semua potensi baik lahir maupun batin. Yang batin ya dulu sudah, mulai dari batin itu khayal, waham, akal, terus qalbu, terus roh ya, itu yang batin. Kalau lahir ya 7 anggota lahir ya. Dan terus bahwa
adab khusus ini mengandung beberapa adab ya. Apa yang disebut bagaimana isti'adzah itu harus dilakukan dengan adabnya ya. Yang pertama harus fa inta idza akhlasta suratul kamiliyat insani lillah, saya kira ini nggak usah di ini ya, kita lewati aja berapa. Jadi kalau kita mengabdikan secara eksklusif pada Allah, maka kita akan menyempatkan pasukan-pasukan duniawi lahiriah itu dari jiwa maka secara bertahap ya, ikhlaskan pada jiwa, maka secara bertahap itu akan menyucikan 7 anggota 7 anggota badan itu ya, yaitu mata, telinga, mata, telinga, lisan, perut ya, makanan, lisan itu ucapan, perut itu makanan, mata, telinga, terus kemaluan, tangan dan kaki dari kotoran-kotoran kemanusiaan ya, kehormatan ya, dan menempatkan mereka dewa perintah-perintah pasukan-pasukan Allah. Jadi dan secara bertahap akan menjadi kerajaan ilahi ya, dan dalam perintah Allah, dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam diri kita itu ada ada sesuatu yang ya, diri kita, dalam jiwa kita ada sesuatu yang tidak mandiri itu ya, bahwa kalau tidak dikuasai oleh setan akan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dikuasai oleh setan ya, setan akan menggunakan potensi-potensi kita baik lahir maupun batin. Nah, kalau dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala juga maka akan dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan maka di sini sangat diperlukan isti'adzah. Jadi dan untuk diperhatikan bahwa isti'adzah kita itu jangan sekedar lisan ya, harus menjadi isti'adzah yang hakiki dengan kesadaran penuh bahwa diri kita tidak bisa apa-apa kecuali dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setan akan berusaha keras untuk menutupi dan kita menutupi dan untuk membuat kita tersesat dan tidak mencapai tujuan. Nah, kalau kita belum merasa dalam keadaan darurat, belum merasa terancam, belum merasa dalam keadaan bahaya, maka kita tidak mungkin untuk mengucapkan isti'adzah yang hakiki ya, akan masih sekedar dalam lisan dan diulangi terus mungkin, tapi tanpa hakikat, dan tidak akan tercapai tujuan isti'adzah tersebut. Dan kalau manusia belum dilindungi oleh perisai Allah SWT, tidak dibantu dan tidak diberikan pertolongan, maka dia akan dalam kerugian jelas yang nyata ya.
kecuali kalau Allah ya dengan sebab-sebab yang lain atau dengan sebab-sebab tertentu yang Allah sendiri tahu, menolong dan menarik hamba ini dari jebakan-jebakan setan. Jadi mungkin dan ditaruh dalam siratal mustaqim untuk mencapai tujuan utama dan tersambung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi Imam Khomeini menyampaikan pengetahuan yang sangat penting bahwa walaupun orang membaca dan atau menulis buku tentang istiqadah, maka itu masih ya belum tentu secara hakiki berada dalam istiqadah. Ilmu itu masih dalam ranah burhani, ranah konseptual dan ranah akal. Jadi tadi itu selama orang itu walaupun belajar itu, selama dia belum merasa belum merasa dalam keadaan darurat dan merasa butuh yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya selama itu pula dia tidak akan mendapatkan istiqadah, tidak akan melakukan istiqadah secara hakiki. Jadi pemahaman mengenai ilmu ini harus diturunkan menjadi iman ya, yang membekas dalam hati, ditulis dalam lembaran-lembaran hati. Di mana ya hati kita harus merasa terancam ya, sehingga butuh pertolongan dan permintaan tolong yang sangat itu yang hakiki itu baru Allah akan datang dan melindungi kita dari ancaman setan, sebagaimana dalam hadis qudsi ana inda munkasirati qulubihim ya, munkasirat secara harfiah artinya ya patah atau pecah ya. Jadi maksudnya adalah merasa tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang bisa mempengaruhi seluruh alam ya. Tidak ada yang dapat mempengaruhi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana itu ya dalam dan tadi adalah karena minal adabil istiadah at-tawakkul ya, tawakal. Bahwa edan min sya'bil iman minal anwaril haqiqah al-latifah al-imaniyah, bahwa tahwid al-umur ilal haq ya, yaitu menyerahkan segala urusan kepada al-haq alladzi yahsilu min imanil qalbi bitauhid. Ya tauhid yang sempurna itu tauhid yang ada dalam hati ya. Ya, yang kita bicarakan dalam Bidayatul Hikmah itu dituliskan dalam hati. Tauhid bitauhidil fi'li ya, tauhid yang aktual, bukan tauhid yang potensial. Ya kalau kita masih merasa aman-aman itu dan kita sudah belajar tauhid, itu masih tauhid tauhid potensial ya, bukan tauhid yang aktual. Terus wa tafsilihi kharijun an natijah adil auraf ya, tapi detailnya tidak dibicarakan di sini. Mungkin maksudnya itu Bidayatul Hikmah itu ya. Tauhid yang
ya ya jadi jadi kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang bisa memenuhi seluruh alam ya, dan tidak ada yang dapat memenuhi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan begitu kita bisa terlindung dari kekuatan-kekuatan wahmi. Jadi kalau kita mengira bahwa wujud-wujud yang di sekitar kita adalah wujud-wujud mandiri dan bisa memberikan efek kepada kita, nah itu adalah wahmi ya, waham kita aja gitu ya. Nah ini memang ini tentu saja mungkin perlu diperjuangkan ya, tapi bukannya tidak bisa ya. Jadi kalau orang masih menahan diri, nah ini kemarin ada khutbah Jumat dari Ustadz Husin ya. Ini ada hadis dari Biharul Anwar. Biharul Anwar itu kitab hadis yang ditulis oleh Allamah Al-Majlisi kalau nggak salah ya. Ini ada 110-an jilid kalau nggak salah. Ini bisa di-download dari Al-Fikr kalau minat ya, alfikr.net ya. Ada kalau jilid 1 sampai jilid nggak salah 110 ya, juz 26 dan seterusnya ya, sampai juz berapa 110, ada 110 jilid. Nah ini ada dalam jilid pertama yaitu tentang kitab Kitabul Aqli wal Jahliyah, kitab akal dan ya, dari kitab Akal wal Jahal. Ini jilid pertama, halaman 160. Ini ya untuk cetakan tertentu ya, tidak semua. Ada banyak cetakan hadis Biharul Anwar ini ya. Ini pentingnya bahwa kita itu benar-benar tidak boleh merasa mandiri. Dan ini hadisnya kalau nggak salah ini dari Imam Ruwiyah Amirul Mukminin ya, diriwayatkan dari Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam annahu qala, bahwa beliau diriwayatkan dari sabda. Ada banyak ucapan-ucapan pendek ya, sabda Amirul Mukminin yang pendek yang dikutip di sini. Nah ini hadis nomor 50 dari bab dari tadi ya. Man a'jaba bi ra'yihi dhalla. Barang siapa yang mengagumi rakyat pendapatnya atau pikirannya, dia akan sesat. Terus man istaghna bi aqlihi zalla, dan barang siapa yang merasa cukup dengan akalnya, dia akan tergelincir. Man takabbara 'alan nas zalla, dan barang siapa yang merasa sombong pada manusia akan hina. Jadi sekalipun ya katakanlah kita punya konsep-konsep yang bagus, tapi tetap itu semua dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ra'yah ini juga bisa berarti ilmu-ilmu ya, seperti yang dikatakan Qarun itu ya, bisnisnya misalkan atau apa. Kita tidak boleh jaba bi ra'yun ya, mengagumi diri
sendiri. Ya, ya jadi kalau apa namanya kita sudah meyakini itu dan menjadi makrifat dalam hati kita, maka hati kita masuk tamamul in kita, ya. Kesempurnaan apa in kita. Ya, ini seperti orang yang masuk suatu tempat yang asing, yang tidak kita ketahui, dan banyak bahaya, tidak ada yang dia kenal, dan banyak ancaman, ya seperti itu. Ya, di alam, ya tadi juga sudah disebutkan bahwa di alam ini banyak pencuri jalan, ya. Bahwa ya setan banyak banyak itu, ya, iblis itu yang realitas yang tertinggi, terus banyak setan-setan yang di bawahnya, baik dalam dalam bentuk yang lahir maupun yang batin. Ya, kita harus benar-benar berlindung dan merasakan hati kita terancam, merasakan di hati kita. Ya, itu disebut kamalul khauf atau kamalul intisa, itu kata Ustaz Abbasi, ya. Jadi kamalul khauf, ketakutan yang sempurna. Nah, kalau ada itu dan ingin ditolong oleh dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, baru itulah terjadi isti'adzah. Nah, jika setan sudah melihat hal ini dan manusia sudah merasakan itu, sudah butuh pertolongan, nah di situ dan sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ setan itu sudah putus asa dan tidak bisa mengganggu manusia lagi, ya. Nah, selama tadi manusia masih meragukan, masih merasa nyaman dengan kehidupannya, ya ini sama seperti dalam dunia karir, ya. Kalau manusia merasa nyaman dengan keadaannya, dengan amal-amalnya, dengan ilmunya, dengan apa yang sudah dilakukan, maka setan menemukan pintu dan akan menemukan pintu dan masuk dalam diri manusia. Ya, dan ya setan akan menjadi kerajaan tersebut, ya, kejayaan kita dalam diri kita, dan akan menguasai kerajaan tersebut dan menjadikan manusia sebagai sasarannya dan menggunakan semua potensinya. Jadi selama kita belum dalam keadaan merasa darurat, belum perasaan terancam belum hadir dalam diri kita, maka belum ada isti'adzah, belum ada hakikat isti'adzah, dan isti'adzah kita akan hanya sekedar ucapan tanpa hakikat. Nah, jadi kalau sudah bisa seperti itu, dan maka mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu dengan cara hakiki dan benar, dan baru di situ kita akan merasakan pengaruh dari isti'adzah, ya. Dan di situ, nah, kita bisa keluar dari wilayah setan dan masuk pada wilayah Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengatur, dan ya Allah dan para walinya akan mengatur dan mengatur, ya, kerajaan dalam diri kita itu, ya. Jadi jadi tadi itu kalau itu masih dalam
ilmu kamalil burhani ya. Jadi kalau sudah tadi terputus akan terjadi kamalul ingkita dan kamalul iltija ya. Iltija itu berlindung ya, bukan iltija, iltija. Jadi akan terwujud dalam hatinya hakikat la ilaha illallah. Jadi ini tauhid yang fi'li, tauhid yang aktual. Terus dan kalau orang menggunakan isti'adzah tanpa itu semua, itu seperti orang yang lagi berperang, punya musuh yang kuat, dia punya benteng juga yang kuat, cuma dia menuju musuhnya tanpa perlindungan apapun dan menantang musuhnya ya, padahal dia lagi keluar dari bentengnya, begitu ya. Ya, jadi maka musuhnya akan mengolok-olok dan betapa bodohnya orang itu. Jadi itu isti'adzah tanpa adab-adab batiniah tadi itu. Ya. Ya, jadi bisa ya, mungkin ya kalau tambah itu ya kita berkali-kali mengucapkan isti'adzah, tapi sebetulnya kita lagi menyerahkan diri kita kepada setan ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua untuk beristi'adzah dengan adab-adabnya. Ada komen? Berarti piye Mas kesimpulannya? Ya, kesimpulannya tadi itu. Yang pertama harus merasa terdesak, kepepet, bahwa kita punya musuh yang di mana-mana. Ya memang benar. Jadi kita selama setiap saat, bukan hanya setiap detik ya, setiap saat itu dalam bahaya untuk melakukan kesalahan, melakukan dosa ya, dosa lahir maupun batin. Terus setelah merasakan itu kamalul khauf tadi itu, terus berlindung kepada Allah, segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi katanya jangan ini juga ya, jangan kayak merasa tidak mungkin. Ya, jangan merasa tidak ada perlindungan ya, merasa sendiri. Tapi kan kenyataannya kayaknya ya secara realistis aja gitu. Kayaknya kalau kayak Mbak gitu mah kan nggak mungkin mencapai makom-makom itu termasuk tidak merasa tidak bisa mencapai makom-makom, termasuk tipu daya setan itu ya. Tapi kan ya, jadi tidak boleh merasa begitu ya. Ya memang bertahap ya, itu mendidik hati kita secara bertahap. Memang ya tadi itu memang orang tadi itu harus punya cita-cita tadi itu, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada punya niat untuk tekad ya, untuk suluk. Nah, kalau ya gitu. Nah, kalau orang tidak punya cita-cita itu ya nggak ada istiadah, nggak ada apa ya, rutin aja sehari-hari mungkin.
mengalir begitu aja, nggak ada seperti perusahaan yang tidak punya visi dan misi, lembaga ya, nggak punya cita-cita ya. Ya akan ya sia-sia hidup. Ya dalam pembahasan etik itu ada summum bonum ya, kebaikan tertinggi. Nah sepertinya kebaikan tertinggi itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada macam-macam orang itu mendefinisikan summum bonum ya. Ya gitu, mana si adik ini. Ya. Jadi ini apa? Jadi persiapannya apa kabeh berarti? Enggak ada ya persiapannya merasa tadi ini, jadi semuanya ini kan ada batin semua, nggak ada yang secara lahiriah, nggak ada yang perlu dilakukan. Cuma merasa tadi itu, merasa banyak bahaya, merasa bahwa yang bisa memberi perlindungan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini bukan hanya terhadap setan ya, juga terhadap yang lain-lain juga begitu ya. Kalau kita punya hajat-hajat ya kita juga sebaiknya begitu sikap kita. Tidak ada yang bisa mengabulkan hajat itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu harus tadi itu kamalul hajah itu ya. Jadi kalau punya hajat harus benar-benar seperti itu. Ya harus sungguh-sungguh dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berdoa begitu, bertobat itu begitu, sadar dengan kesungguhan ya. Ya itu belajar, sungguh-sungguh itu juga belajar, maksudnya orang ya sejauh pengalaman sih memang tidak bisa sepertinya tadi itu perasaan itu juga harus diperoleh dengan belajar. Dan itu juga karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala ya sepertinya. Jadi kalau kita berjuang nanti akan ditambah sedikit gitu. Jadi memperbaiki diri itu memang tidak bisa seketika, karena itu memang dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karunia itu sifat-sifat baik itu karunia kan ya, dalam diberikan surah-surah itu kan diberikan pada madah itu sedikit demi sedikit ya, walaupun sebetulnya banyak kalau dihitung itu. Tapi kalau dalam pengertian perjalanan, kalau dilihat dari sisi perjalanan itu diberinya sedikit-sedikit, tapi kalau dihitung-hitung itu banyak setiap saat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kalau kita hitung secara kalkulasi. Tapi kalau melihat jauhnya perjalanan ya, banyaknya yang harus diperjuangkan, hal-hal kesempurnaan batin yang harus kita miliki, nah itu terasa sedikit ya, tapi harus diperjuangkan. Tidak boleh merasa cukup. Ya, baik ya, kita lanjut ke marhalah
12 pasal 90 Baitul Hikmah. Kemudian Al-Faslut Tasi pasal ke-9 dalam paragraf 12 ya, fil fi'lihi ta'ala wal inkismatihi. Tentang apa? Fi'il ya, perbuatan secara bahasa Allah Subhanahu wa taala dan pembagian perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jadi yang dimaksud perbuatan ini juga tidak sama dengan perbuatan kita ya. Kalau perbuatan kita itu kan proses ya kan. Kalau kita menyapu ya proses dikit-dikit. Untuk menyapu satu ruangan kita perlu waktu ya, perlu proses. Nah kalau fi'liyah Allah Subhanahu wa taala ya enggak, tapi dari maka yang disebut fi'il itu mungkin seperti bukan fi'il ya, seperti ciptaan nantinya. Li fi'lihi ta'ala bima'nal maf'ul wa huwal wujudul fa'idu minhu. Yang disebut fi'il ta'ala wa subhanahu wa ta'ala, yang disebut fi'il Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi adalah maf'ulnya ya, atau objek atau apa yang telah dikerjakan, apa yang diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa wujud-wujud yang melimpah ya, melimpah. Al-faid itu apa ya, ya lebih mudah gampangnya diciptakan lah ya, tapi biasanya para filosof menggunakan istilah al-faid. Al-faid itu seperti apa ya, mungkin air yang melimpah dari mata air itu ya, secara spontan melimpah. Ya, yang melimpah atau yang wujud yang tercipta atau melimpah atau keluar darinya ya. Inkisam bihasbi ma tahsilu minal abahasis sabiqah bahwa ini kisah ya yang terbagi ya sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan yang sudah lalu ya. Jadi perbuatan atau fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah maf'ulnya ya. Ini juga apa namanya, karena struktur bahasa Arab fa'il kemudian maf'ul. Nah, perbuatan ini dalam pengertian maf'ul ya. Dan ya pembagiannya setelah disebutkan dalam pembagian sebelumnya. Kan kisamihi ilal maujud ilal mujarrad wal madi. Seperti pembagiannya menjadi mujarrad dan madi ya. Menjadi apa? Mujarrad itu non materi, madi itu yang materi. Wan kisami la sabit wa sayal. Dan pembagiannya menjadi yang tetap dan yang mengalir ya, bergerak, sayal. Wa ila ghairi dzalik, dan pembagian-pembagian yang lain. Wal muradu fi hadzal faslil isyaratun ila ma taqaddaman
sabiqan annal awalimil kulliyah salah satu salasah alamul akal wa alamul misal wa alamul madah ya. Dan yang dimaksud di sini itu adalah menunjuk pada pembagian yang sudah sebelumnya ya, yaitu menjadi alam kuliah ya, alam keseluruhan. Asam keseluruhan dibagi menjadi tiga, yaitu alam akal ya. Akal ini bukan akal dalam diri manusia ya, akal non materi maksudnya, alam akal, alam non materi. Dan alam misal, alam misal ya, alam barzah antara, dan alam mada ya, alam materi. Fal alamul akli ya mujarradun anil madah wa asariha, dan alam materi terlepas dari terlepas ya, mujarrad termurnikan ya, dari materi dan efek-efeknya. Apa yang kalau itu mungkin kita sudah punya pemahaman yang apa yang disebut alam misal ya. Wal alamul misal mujarradun alil madah duna asariha. Dan alam misal itu adalah mujarrad anil madah ya. Dia secara zat itu tidak bermateri ya. Dia secara zat, tapi efeknya tapi bukan efeknya. Artinya efeknya tetap punya efek-efek materi. Jadi contoh alam misal itu adalah mimpi ya. Mimpi itu contoh alam misal. Jadi ada bentuknya, ada dimensinya ya kan. Di mimpi itu kan ada bentuknya kan. Kalau ada orang ada bentuknya, terus ada ukurannya. Kita melihat ada ukuran. Itu maksudnya yang asarnya ya. Jadi ada asar madah. Tapi zatnya tidak ya. Tapi dia tidak materi secara zat. Artinya dia tidak punya, kalau secara fisika dia tidak punya massa ya. Jadi dalam alam mimpi kita tidak punya tidak punya massa ya. Minal abad wal ashkal wal awdha wa ghairiha, yaitu apa yang disebut itu tadi itu, yaitu dimensi. Abad itu dimensi ya, dari kata ba'id itu artinya jauh ya, ukuran dimensi ukuran panjang lebar tinggi itu abad. Wa ashkal bentuk, dan awdha itu susunan ya. Jadi dia punya susunan ya. Kalau manusia misalkan dalam mimpi kita ya ada kepala, ada tangan dan seterusnya, dan yang lainnya. Yaitu yang dimaksud alam misal. Dan terus kemudian bafihi asbah jismaniyah mutamassilah fi sifatil asam allati fi alamil madah. Dan dia ada asbah ya, semacam bayangan ya, kayak hantu lah gitu ya. Asbah jismaniyah yang bentuk-bentuk jismani yang mutamassilah, ini juga pengertiannya sama. Mutamassilah jismaniyah, asbah jismaniyah mutamassilah ya, yang terjilma dalam sifat-sifat materi yang ada pada alam madah. Ala nidhami yushabbihu nidhamiha fi alamil madah.
dengan sistem ya ala nizam ya, dengan nizam, dengan aturan-aturan atau sistem yang menyerupai aturan-aturan dalam alam maddah ya. Ya tadi itu ada kepala, ada apa dan seterusnya. Ada ya dalam mimpi itu ada orang mengejar, kalau orang mengejar perlu ada jalan, ada apa ya, misalkan ya. Ghaira anna taqibu ba'duha li ba'din bitartibil wujudil bainiha. Hanya saja apa namanya? Hanya saja susunan sesuatu dengan yang lainnya bitartibil wujudi bainiha. Ya susunan apa namanya, satu dengan yang lain itu maksudnya bukan tadi ya, susunan antara alam-alam tadi, alam apa, susunan antara alam materi, alam misal dan alam akal itu merupakan tartib wujudi ya, urutan-urutan wujudi ya. La bitaghayyuri suratil ila surah, bukan apa, bukan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Maksudnya bukan perubahan dari misalkan dari non materi menjadi apa namanya, misal, dari misal menjadi maddah, bukan begitu ya. Tapi ini adalah tartib wujudi, bukan tartib taghayyur. Gimana? Coba tolong diulang. Jadi yang dimaksud 3 susunan tadi itu tartib wujudi ya. Artinya alam akal punya wujud yang lebih tinggi, kemudian di bawahnya alam misal, di bawahnya lagi alam materi. Bukan tagayur, bukan dari akal berubah menjadi materi, berubah menjadi misal, berubah menjadi materi, bukan gitu. Bukan apa tartib tagayur, tapi tartib wujudi ya. Jadi ada tiga-tiganya sekaligus. Ya, ada tiga-tiganya, bukan apa berubah dari satu ke yang lain. Tapi ininya sama. Ini maksudnya kenapa bukan berubah dari satu ke yang lain? Emang jadi misalnya ada manusia teh ada di tiga-tiganya Ya, gitu. bukan. Jadi kalau tartib tagayur itu kan misalkan biji berubah dari kecambah menjadi pohon, itu kan tartib tagayur kan, berubah. Ya. Tartib yang satu lagi apa tadi? Tartib wujudi ini, tartib wujudi. Bitartibil wujudi. Tapi kalau emang bukan sesuatu yang melewati fase-fase gitu, kalau emang berada masing-masing aja di 3 alam yang berbeda, ya udah aja kan, maksudnya jadi ya nanti ada perjalanan. Memang ini bukan berarti perubahan dari materi ke misalkan dari misal ke misalkan ya naik ke akal, itu bukan berarti itu nggak ada ya. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah kita membagi secara tartib wujudi ya. Jadi yang sesuatu yang tartib wujudi bisa juga tartib tagoyur. Ya bisa juga, mungkin begitu ya. Nanti kita lihat ya, karena ini harus ditanyain kalau ya. Ada contohnya nggak sih? Apa tartib apa tagoyur itu? Dari ya misalkan manusia itu kan mulakan materi, makanan, nutfah, makanan berubah jadi nutfah melalui proses tertentu, nggak tahu gimana, terus timbullah nafas tumbuh, lahir, terus besar di alam dunia, terus pindah ke alam barzah. Di alam barzah sisi materinya mulai terlepas ya kan. Ya secara orang meninggal berpisah materi dan
non materinya ya, sisi materi dan non materinya, tapi masih ada efek. Kalau di alam dunia sisi materi dan non materi manusia masih kayak bersatu ya. Ya masih hubungannya masih sangat erat. Tapi kalau masuk alam barzah terus hubungannya makin renggang. Artinya rohnya tidak bisa menggunakan jasadnya lagi, tapi rohnya masih menerima efek-efek materi yang sebelumnya ya kan. Terus nanti setelah di alam akhirat nafsnya itu akan berubah menjadi non materi. Kalau non materi nah itu enggak berubah. Ya wujud praktis kekal ya secara di akhirat itu sepertinya ya. Jadi memang katanya kan ada orang-orang yang berpendapat bahwa nanti di akhirat itu orang bisa dicuci di neraka terus masuk surga gitu ya. Kalau yang berdosa ya nah beberapa filosof tuh kayaknya nggak setuju sama itu ya. Pencucian itu masih ada tapi di alam kubur ya, yang jelas masih ada. Kalau di akhirat itu ya kalaupun ada itu ya sangat lambat karena sudah sangat non materinya. Jadi itu kan jadi ya sekali lagi itu ada busur turun, ada busur naik. Busur turun Allah menciptakan melalui Nur Muhammad ya kan, terus bla 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 turun dari Allah Subhanahu wa taala, jadilah materi ya, manusia ya, bakal manusia akan naik lagi ke atas ya. Ini busur turun, ini busur naik. Apa yang busur ini maksudnya? Ya busur turun dari kita, inna lillah, kita dari Allah, kemudian wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Ya kita ini mencari apa ya di alam dunia ini, kita kan mengaktualis ya, mencari apa, mendefinisikan diri kita sendiri. Nah kita nanti mau jadi apa di alam non materi akhirat. Ya itu semua itu di dunia yang singkat ini ya, untuk untuk kehadiran akhirat yang tadi itu yang kekal ya, karena non materi. Maka harus dimanfaatkan baik. Ini dunia ini sebaiknya memang dimanfaatkan, bukan sebaiknya ya selayaknya memang dimanfaatkan untuk akhirat. Nah akhirat itu kekal dan semuanya itu didefinisikan di dunia ini ya. Bagaimana kita nanti di akhirat ya, kita mendefinisikannya apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita apakan, kita bentuk diri kita di dunia ini. Ya. Terus au halun ilal halin bil khurujil minal quwah ilal fi'li minat min tariqil harakati ala ma huwa sya'nin fi alamil madah. Ya kita belajar gini supaya jadi menjadi ilmu, dan ilmu tadi menjadi tekad ya, menjadi
Kalau ilmu tidak menjadi tekad, ya ilmunya sia-sia. Ilmunya tidak, tadi itu tauhidnya tidak apa? Tidak aktual. Ya, jadi bukan karena ya yang dimaksud di sini bukan karena ya mana? Ini sampai alimnya ini. Terus yang dimaksud di sini bukan perubahan ya, bukan perubahan, juga bukan halun ilahin atau perubahan atau lainnya itu masih ikut ya. Halin minal hal, atau bukan juga perubahan dari satu bentuk lain dengan apa, atau keluarnya kuah ilal fi'il, keluarnya potensi menjadi apa fi'il dengan cara gerakan ya. Dulu kan sudah ya, gerakan itu adalah keluarnya dari potensi menjadi ke fi'il ya. Nah, kuah ilal fi'il alam wa sya'nin fil alami, sebagaimana dalam alam materi. Ya, yang dimaksud ya bukan berarti tadi sekali lagi bukan berarti perubahan itu tidak ada, tapi ini adalah pembahasan mengenai pembagian alam. Terus kemudian fal halu suratil misaliyah fi tarbil ba'duha ala ba'din halil suratil khaliyati minal kharati wa taghayyur. Terus kemudian apa? Maka surah misaliyah dalam hal tartib sebagiannya atas sebagian yang lain adalah seperti bentuk haliyah ya, seperti surah haliyah. Seperti surah haliyah itu diterjemahkan di sini keadaan bentuk-bentuk imajinal. Surah haliyah dalam hayaliyah ya, di surah hayaliyah bil haratati wa taghayyur. Jadi perubahan dalam alam misal itu seperti perubahan dalam imajinasi kita ya. Ya kan mimpi itu mirip imajinasi ya. Jadi kalau mimpi ada orang berlari misalkan, ya kita bisa bayangkan ya seperti orang berlari dalam mimpi itu seperti orang berlari yang kita bayangkan dalam benak kita ya. Wal alamul mujarrad la quwata fihi, dan terus tidak ada potensi di dalamnya dan tidak ada perubahan. La quwata fihi wala taghayyur ya. Jadi dan tapi dia tidak ada potensi dan tidak ada perubahan. Karena tidak ada potensi berarti tidak ada perubahan ya. Di alam misal tidak ada potensi, juga tidak ada perubahan. Bahwa alamul bitaghayyur la taghayyuri fil ilmi ya. Dia adalah ilmu bitaghayyur, bukan taghayyur dalam perubahan dalam ilmi ya. Jadi imajinasi kita bisa membayangkan dalam imajinasi kita itu suatu perubahan ya, tapi bukan imajinasi kita yang berubah ya. Ya ilmu ya, juga dalam ilmu ada ilmu tentang perubahan tapi tidak ada perubahan terhadap
ilmu ya. Begitu juga di alam misal ada, di alam misal ada orang berlari misalkan, tapi orang berlari itu dalam misal ya begitu-begitu aja, tidak akan berubah seperti di alam materi. Ya, keistimewaan alam materi itu ada perubahan ya, oleh karena itu maka kita diturunkan di alam materi. Oke. Terus wal alam, itu sekalian itu ya, tinggal dikit lagi. Wal alamul madadi bijawahiriha wa a'radiha muqarinah lil madah, muqarinun lil madah. Dan tapi dalam materi dengan zat-zatnya ya, dengan dengan substansinya, jawahir substansi ya. Dan a'rad-a'radnya keduanya itu menyertai materi ya. Dalam materi maksudnya zatnya dan sifatnya itu sifat-sifat material ya, di alam materi saya kira sudah dipahami. Dan wal alamu salasa mutaratibatun wujudan, dan ketiga alam itu tersusun secara dalam tertib wujudi ya tadi. Wal alamul aqlu qabla alamil misal, dan alam akal itu sebelum alam misal. Sebelum di sini artinya lebih tinggi ya, artinya mempengaruhi. Wal alamul misal qabla alamil madah wujudan, dan alam misal di atas alam madah secara wujud ya. Wa dzalika li anal fi'liyatil mahdhah allati la tasyabuha quwwah. Hal itu karena fi'liyah mahd, eksistensi murni yang ada dalam alam akal itu, dan yang tidak tercampur kuah, tidak tercampur potensi, aqwa wa asyadda wujudan mimma huwa bil quwatil mahdhon ya, dalam akal yang dia merupakan fi'liyah murni, aktualitas murni, maka dan tidak tercampur dengan potensi, lebih kuat dan lebih asyadda, lebih kuat dan lebih hebat ya, lebih kuat, lebih hebat, asyadda lebih ya, lebih kuat juga deh secara wujud dibanding dengan yang punya potensi murni, yaitu alam materi yang hayulat, yang berupa potensi murni. Tasyabahu kuwah, atau yang bercampur dengan potensi. Jadi materi kalau sudah dapat aktualitas, dia sudah bercampur dengan aktualitas ya, atau yang tercampur oleh potensi ya. Fal mufariqu qablal muqaranil madah, maka al-mufariq lebih dulu ketimbang yang menyertai madah. Maka yang terlepas yaitu alam non alam akal tadi itu lebih tinggi ya. Dia sebelum alam
yang apa, yang punya materi ya, karena dia lebih kuat. Summal aqlul mufariqu aqalla wujudan wa quyudan wa sa'u wa absatu wujudan minal misalil mujarrad. Dan akal mufarik, alam akal yang terpisah dari materi tadi itu, dia lebih akal, lebih sedikit hududan, bukan wujudannya, lebih sedikit batasan-batasannya dan kuyudan dan kait-kaitnya ya, ikatan-ikatannya dan batasan-batasnya lebih kecil di alam akal gitu ya. Dan dia awsau absatu, dan dia lebih luas dan absat, lebih sederhana secara wujud ketimbang alam misal mujarrad ya. Jadi alam misal mujarrad, jadi alam misal ada yang mendekati mujarrad, itu alam misal mujarrad ya. Wa kullama kanal wujudu aqwa wa awsa kanat mudarati martabatahu fil silatil martabati min haqiqatil wujudi al musyakkakati aqdam. Dan setiap wujud yang lebih kuat dan lebih luas, maka dia lebih terdahulu ya, lebih tinggi. Maka akal yang terlepas itu lebih sedikit serta lebih luas. Dan setiap kali ya, semakin lama, setiap yang dan setiap yang eksisten itu lebih kuat, setiap sekali eksistensi itu lebih kuat dan lebih luas, maka tingkatan dalam rantai itu berurutan ya, dan lebih sederhana eksistensinya daripada misal mujarrad ya. Wa minal mabda'il awal alladhi huwa wujudus sirf laisa lahu haddun yuhaddihu ya, yuhadduhu wala kamalul yafqiduhu aqrab ya. Dan dibanding dan terhadap mabda awal yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih dekat ya. Jadi alam akal itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala secara wujud ya, bukan secara baik buruk. Secara wujud itu lebih dekat, maka akhirat itu lebih dekat secara wujud dibanding Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena jadi wujudnya itu syadid ya. Jadi kalau siksa itu siksa benar, kalau nikmat itu nikmat benar, karena secara eksistensi dia berada pada wujud yang lebih tinggi. Ya, wa minal mabda'il awal aqrab ya. Yaitu apa mabda'il awal itu, yaitu alladzi huwa wujudus sirf, yaitu Allah yang merupakan wujud sirf, wujud murni. Laisa lahu, dan dia tidak punya batasan-batasan ya. Jadi tidak punya itu bukan sesuatu yang buruk ya, tidak punya batasan itu berarti baik. Tidak punya kekurangan. Laisa lahu wala kamalun ya, itu, dan tidak ada kesempurnaan yang dia tidak punya. Ya. Jadi kalau siksa artinya siksanya yang dekat di alam akhirat itu karena lebih dekat kepada Allah SWT secara eksistensial, maka siksanya itu ya sangat keras. Nggak terbayang di dunia ini banyak hijab ya, banyak
sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala secara eksistensial. Jadi ya nikmatnya yang nggak terlalu nikmat amat, terus sengsaranya yang nggak sengsara amat. Terus fal alamul aqlu aqdam wujudan min jami. Dalam akal, maka alam akal lebih terdahulu ya secara wujud dari yang lain ya. Wa yalihi alamul misal, dan diikuti oleh alam misal. Wa yalihi alamul mada, dan diikuti dengan alam non materi ya. Alam nyusul alam materi. Ini tinggal dikit lagi, teruskan aja ya. Wa yatabayyanu bima dzukira. Jadi maka jelas dari apa yang tersebut tadi bahwa anna tartibul madhkur tartibul fil illiyah, dan tartib yang disebutkan adalah tartib secara illiyah ya, secara sebab akibat. Yaitu inna alamal aqli illatun mufidatun lil alamil misal, bahwa alam akal itu adalah mufidah ya, pemberi sebab ya, sebagai sebab dari alamul misal. Wal alamul misal illatun mufidatun lil alamil madah, dan alam adalah sebab mufidah dari alamal madah secara tertib. Ya, jadi apa yang kita lakukan misalkan, maksudnya gimana? Jadi apa yang kita lakukan misalkan diri kita, kita punya sisi barzah, punya sisi materi. Jadi sisi materi kita itu dikendalikan oleh sisi barzah kita, mungkin begitu maksudnya ya. Sisi non materi kita. Jadi sisi non materi itu lebih kuat. Dan secara keseluruhan bahwa penciptaan secara keseluruhan yang melalui akal yang pertama, yaitu yang disebut Nur Muhammadi, Nur Muhammad. Jadi semua penciptaan melalui jalur itu. Jadi begitu juga ketika naik melalui jalur itu juga ya, jalur Rasulullah SAW. Wa yubayyinu aidan bima'unati ma taqaddama min anal illatil mutamassilati alal kamalil ma'lul binahwi a'la wa ashraf. Annal awalimil salisah mutafiqatun mutawafiqatun. Dan dijelaskan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ilah mengandung kesempurnaan maklul dengan cara yang lebih tinggi dan lebih mulia, bahwa ketika alam itu saling bersesuaian dan selaras ya, ketika alam itu bersesuaian dan selaras. Fa fi alamil misal nizamun misali yudahi an-nizamil mati. Nizamil mati ya, nizamil mati, bahwa asyrafu minhu. Dalam alam misal terdapat sistem misali ya, nizam misali yang menyertai nizam mahdi, tapi dia dalam eksisten yang lebih sederhana dan lebih mulia ya. Dawa fil alamil aqli ma huwa yutabiquhu, dan dalam alam akal terhadap apa yang bersesuaian dengannya. Lakinnahu mawjudun binahwil absad wa ajmal,
Dan dalam misal lagi ya ada sistem serupa tapi dalam bentuk yang lebih sederhana ya dan lebih indah ya. Abstrak sederhana lebih ya lebih simpel, lebih sederhana. Dan wayutabiquhu an-nizamur rububi, dan mengikutinya selanjutnya adalah nizam rububi al-mawjudi fi alamil wujudi ta'ala, fi alamil wajibi ta'ala. Dan sistem ketuhanan nizam rububi yang ada dalam ilmu Tuhan yang wajib juga bersesuaian dengan seluruh alam. Jadi karena alam ini terorganisir ya, teratur dalam nizam-nizam dan level-level yang tertib ya. Jadi kata orang-orang itu kenapa apa perlunya berorganisasi? Ya semuanya itu organisasi, nggak ada yang nggak ada organisasi. Alam, tubuh, sel, apa segala macam pakai organisasi, pakai nizam. Itu ada komen. Kalau alam barzah atau alam misal juga, Pak? Ya, alam barzah itu alam misal ya. Alam barzah itu alam misal. Terus tadi itu jadi kayak diluruhkan gitu si materi-materi itu potensial nanti jadi eksistensi yang lebih kuat. Ya, makin dekat kepada Allah Ta'ala secara esensial makin kuat ya. Maksudnya makin kuat teh kalau kayak masumin gitu kan kayaknya bisa ini ya, tidak terbatas oleh kalau lahir gitu. Jadi itu tuh bisa ditanggalkan sesuai kebutuhan gitu. Ya mungkin karena Materi. Sumin itu selain selain mulia juga kuat ya. Jadi beliau bisa mengendalikan materi secara lebih baik. Tapi nggak melalui proses. Ya melalui juga ya? proses kan, melalui secara innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan berproses. Tapi dari awal kan udah nurnya itu sebetulnya nggak tahu gimana ya. Secara nuzul, secara turun itu kan Nur Muhammad kan, bukan Muhammad yang berproses sepertinya begitu ya. Jadi atau bisa juga pengertiannya ini bahwa alam yang benar bagaimana, atau pengertian Rasulullah yang tertinggi itu juga bisa dipahami dari sebabnya. Itu sebab kan macam-macam, ada diantaranya sebab ghaiyah ya, sebab tujuan. Dalam sebab tujuan itu jelas bahwa penciptaan Rasulullah itu tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menciptakan Rasulullah itu perlu yang lain-lain ya, perlu alam raya ini, perlu manusia-manusia yang lain, perlu. Bukan berarti Rasulullah perlu yang itu, tapi akibat bahwa Rasulullah itu, Allah ingin menciptakan Rasulullah, maka Allah menciptakan yang lain-lain. Itu dari sisi ghaiyah ya, dari sisi kalau dari sisi kembali tadi itu ya Rasulullah juga berproses kan ya, mulai dari mengikuti proses yang ada dalam manusia pada umumnya. Apakah ketika misalkan Rasulullah masih berupa potensi
nggak tahu gimana itu ya penjelasannya. Ya intinya bahwa makom akal akwal itu Nur Muhammad ya, yang paling tinggi, paling dekat, paling kuat juga, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara wujudi, secara tartib wujudi, dan secara secara eksistensial maupun secara kemuliaan ya, secara tujuan, secara apalagi. Jadi Allah menciptakan manusia juga dengan tujuan mendekati Nur Muhammad itu ya, mendekati artinya secara kemuliaan, mendekati kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara potensi, dibekali potensi ke sana. Nah, secara aktual ya bagaimana masing-masing. Alam ya, tapi itu ya perlu belajar lebih detail, tapi secara garis besar mungkin begitu ya. Secara detailnya memang perlu perlu belajar aja, perlu cari yang detailnya seperti apa. Ini mungkin kalau Bidayatul Hikmah memang masih global banget ya, masih belum detail untuk hal-hal mengenai nafs, mengenai alam-alam seperti ini, mengenai relasi-relasinya, mengenai bagaimana perjalanan itu dan seterusnya. Itu memang ya masih banyak perlu yang harus dijelaskan, belum detail memang. Masih banyak masih kalau secara secara buku itu masih banyak yang harus dilengkapi ya, memang ini masih bidaya. Udah cukup ya? Dikaitkan dengan kode dan kodenya. Oke, makasih. Ya, baik, kita tutup dengan Al-Fatihah yang paling kita diadakan Rasulullah SAW dan para maksumin, para syuhada, untuk orang tua kita, untuk putra putri, untuk saudara-saudara, untuk guru-guru kita semua, Imam Khomeini dan Alamatul Bayi, dan para syuhada Palestina, syuhada Al-Quds, Al-Hadiniyah, Wakulintis Salihah, Al-Fatihah, Mas Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.